Bismillahirrahmanirrahim. Dia adalah Hud bin Shalih bin Arfahshad bin Syam bin Nuh. Kaum Hud berasal dari sebuah kabilah bernama Ad bin Aus bin Syam bin Nuh. Mereka adalah bangsa Arab yang tinggal di pegunungan-pegunungan pasir di Yaman, tepatnya di antara Oman dan Hadramaut. Kawasan sepanjang pantai bernama Syahar di suatu lembah bernama Mughith. Mereka seringkali tinggal di dalam perkemahan-perkemahan dengan tiang-tiang yang sangat besar. Kaum ini adalah kaum yang Allah Azza wa Jalla sampaikan dalam Quran Surat Al-Fajr ayat 6-7 yang artinya sebagai berikut. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Rabb-mu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Iram yang dimaksud pada ayat tersebut adalah ibu kota kaum Ad. Bagi yang menyatakan bahwa Iram adalah sebuah kota yang berpindah-pindah di muka bumi, kadang di Syam, Yaman, Hijaz, dan kadang di tempat lain, pernyataan ini menyimpang, tidak berdasar dan tidak memiliki bukti nyata yang bisa dijadikan pijakan atau sandaran. Hud adalah seorang nabi keturunan Arab. Disebutkan dalam kitab Sahih Ibnu Hibban dari Abu Dzar dalam hadis yang panjang tentang para nabi dan rasul, disebutkan bahwa 4 nabi berasal dari bangsa Arab, yaitu Nabi Hud, Nabi Shalih, Nabi Syuaib, dan Nabi Muhammad SAW. Bangsa Arab sebelum masa Ismail disebut Arab Aribah. Mereka terdiri dari banyak sekali kabilah, di antaranya Ad, Samud, Jurhum, Tosam, Juamis, Umaim, Madian, Amlak, Ubail, Jasim, Kahtan, Bani Yaktin, dan lainnya. Sementara bangsa Arab setelah masa Nabi Ismail disebut Arab Musta'robah. Mereka adalah keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim al-Khalil. Ismail bin Ibrahim adalah orang yang pertama yang berbicara dengan bahasa Arab fasih. Ia mempelajari bahasa ini dari kabilah Jurhum yang singgah di dekat ibunya di tanah haram. Allah membuat Nabi Ismail dapat menuturkan bahasa Arab dengan sangat fasih. Seperti itu juga bahasa yang digunakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kaum Ad adalah orang-orang yang pertama kali menyembah berhala setelah banjir besar pada zaman Nabi Nuh. Berhala mereka ada 3, yaitu Sad, Samud, dan Hera. Allah kemudian mengutus Hud di tengah-tengah mereka. Kaum Ad adalah umat pertama yang menyembah berhala setelah banjir besar, seperti yang terlihat jelas dalam firman Allah. Ingatlah ketika Dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan Dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 69. Allah menjadikan mereka sebagai orang-orang terkuat pada masanya dari sisi fisik dan kekuatan. Begitu pula dalam surah Al-Mu'minun, Allah berfirman, kemudian setelah mereka kami ciptakan umat yang lain. Umat lain yang disebutkan dalam surah tersebut yang dimaksud adalah kaum Ad menurut pendapat yang syahih. Adapun beberapa ulama menganggap bahwa kaum yang dimaksud adalah kaum Samud. Hal ini berdasarkan firman Allah, lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur, dan kami jadikan mereka sampah yang dibawa banjir. Maka binasalah bagi orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 41. Mereka menyatakan kaum yang dibinasakan dengan suara mengguntur adalah kaum Salih. Sedangkan kaum Ad, mereka telah dibinasakan dengan angin topan yang sangat dingin. Pernyataan mereka ini tidaklah menghalangi jika kaum Ad juga tertimpa suara mengguntur, selain angin topan yang sangat dingin, seperti yang akan disampaikan berikutnya dalam kisah penduduk Madian. Mereka tertimpa berbagai macam azab,
tidak ada perbedaan pendapat bahwa kaum Ad lebih dahulu ada sebelum kaum Samud. Intinya, kaum Ad bersikap kasar, ingkar, semena-mena, dan melampaui batas dalam menyembah berhala. Allah kemudian mengutus seseorang di tengah-tengah mereka, dari golongan mereka sendiri, menyuruh untuk beribadah kepada Allah semata dengan ikhlas. Tapi mereka malah mendustakan, menentang, dan menghinanya. Akhirnya Allah menyiksa mereka dengan azab dari Yang Maha Perkasa lagi Maha Kuasa. Saat memerintahkan mereka untuk beribadah kepada Allah, mendorong mereka untuk taat dan memohon ampunan kepadanya, Hud menjanjikan kebaikan dunia dan akhirat, dan mengancam hukuman dunia dan akhirat bagi siapapun yang menentangnya. Pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, "Sungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras." Mereka beranggapan ajaran yang diserukan kepada mereka benar-benar kurang waras jika dibandingkan dengan penyembahan berhala yang mereka lakukan. Berhala-berhala yang bisa diharapkan untuk memberikan pertolongan dan rezeki. Di samping itu, mereka juga menduga bahwa Nabi Hud berdusta terkait pernyataannya bahwa Allah mengutusnya sebagai seorang rasul. Nabi Hud menjawab, "Wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tapi aku ini adalah rasul dari Rob seluruh alam. Yaitu dugaan dan keyakinan kalian sama sekali tidak benar. Aku menyampaikan kepadamu amanat Tuhanku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu. Menyampaikan suatu amanat mengharuskan tidak berdusta terkait inti yang disampaikan. Tidak boleh ditambahi atau dikurangi. Harus disampaikan dengan kata-kata yang jelas, singkat, dan menyeluruh, tanpa sedikit pun menyisipkan ketidakjelasan, perbedaan, dan ketimpangan. Meski menyampaikan amanat Allah dalam bentuk nasihat yang begitu tulus, penuh kasih sayang, dan amat berharap agar kaumnya mendapat petunjuk, Hud sedikit pun tidak mengharap imbalan ataupun upah dari mereka. Hud menyampaikan dakwah dan nasihat ikhlas semata untuk Allah Azza wa Jalla, hanya mengharap imbalan dari Robnya. Karena kebaikan dunia akhirat sepenuhnya berada di tangannya, dan segala urusan juga berada di tangannya. Karena itulah Hud mengatakan, "Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti?" Quran Surat Hud ayat 51. Bukankah kalian mempunyai akal pikiran untuk bisa membedakan dan memahami bahwa aku menyeru kalian menuju kebenaran yang nyata, yang diakui oleh fitrah, yang mana kalian diciptakan sesuai fitrah itu? Menuju agama kebenaran yang diutus oleh Allah kepada Nuh. Barang siapa yang menentangnya, maka akan berakhir dengan kebinasaan. Aku pun menyeru kalian menuju agama itu tanpa meminta imbalan apapun dari kalian. Aku hanya meminta imbalan di sisi Allah yang kuasa untuk menimpakan mara bahaya dan memberi manfaat. Setelah Nabi Hud menyampaikan seruannya, kaum Ad berkata, "Wahai Hud, engkau tidak mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu. Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu." Quran Surah Hud ayat 52-53. Mereka mengatakan, "Kau tidak mendatangkan suatu mukjizat sebagai kebenaran ajaran yang kau sampaikan. Kami tidak akan meninggalkan penyembahan terhadap berhala-berhala kami karena kata-katamu yang tidak diperkuat dalil ataupun bukti nyata. Kami kira kau tidak lain adalah orang gila atas kata-kata yang kau sampaikan. Dan menurut kami, yang menimpamu itu disebabkan sebagian Tuhan kami marah padamu, hingga akalmu rusak dan kau terkena penyakit gila." Inilah yang dimaksud dengan kata-kata mereka. Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu. Dia Hud menjawab, "Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Sebab itu, jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku, dan janganlah kamu tunda lagi." Inilah tantangan Hud untuk kaumnya.
sebagai wujud dari sikap melepaskan diri, sekaligus penghinaan terhadap Tuhan-Tuhan mereka. Selain juga menjelaskan bahwa Tuhan-Tuhan itu sama sekali tidak bisa memberikan manfaat ataupun menimpakan mara bahaya. Berhala-berhala mereka hanya benda mati. Hukum dan fungsinya juga tidak berbeda dengan benda mati. Jika memang kata-kata kalian benar bahwa berhala-berhala kalian bisa menolong, memberi manfaat dan menimpakan mara bahaya, ini aku. Aku melepaskan diri dan mengutuk semua berhala itu. Sebab itu, jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku dan janganlah kamu tunda lagi. Silakan, kalian semua lakukan itu. Juga dengan berhala dan apapun yang kalian miliki, silahkan. Kalian timpakan kepadaku sekarang juga. Jangan membuang-buang waktu sesaat pun dan sekejap mata pun. Aku tidak peduli. Tidak akan pusing memikirkan kalian. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Robmu. Tidak satu pun makhluk bergerak yang bernyawa, melainkan dialah yang memegang ubun-ubunnya. Sungguh Tuhanku di jalan yang lurus. Aku berserah diri kepada Allah, memohon pertolongan padanya, percaya dengan pertolongannya, dan tiada pernah akan menyia-nyiakan siapapun yang berlindung dan bersandar padanya. Selainnya, aku tidak peduli dengan apapun makhluk itu. Hanya padanya juga aku berserah diri dan hanya dialah yang aku ibadahi. Kata-kata yang disampaikan Hud ini juga merupakan bukti nyata bahwa ia adalah hamba dan utusan Allah, sementara kaumnya berada dalam kebodohan dan kesesatan karena menyembah selain Allah. Karena mereka tidak mampu menimpakan keburukan ataupun petaka kepada Hud, ini menunjukkan bahwa ajaran yang disampaikan Hud adalah benar adanya, dan tradisi yang dianut serta diyakini kaumnya batil dan rusak. Dalil yang sama juga dijadikan pijakan Nuh sebelumnya, seperti yang disebutkan dalam firman Allah melalui lisan Nuh. Wahai kaumku, jika terasa berat bagimu, aku tinggal bersamamu, dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu, bulatkanlah keputusanmu, dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Dan janganlah keputusanmu itu dirahasiakan. Kemudian bertindaklah terhadap diriku dan janganlah kamu tunda lagi. Quran Surat Yunus ayat 71. Juga seperti yang disampaikan Ibrahim Al-Khalil dan kaumnya membantahnya. Dia Ibrahim berkata, apakah kamu hendak membantahku tentang Allah? Padahal dia benar-benar telah memberi petunjuk kepadaku. Aku tidak takut kepada malapetaka dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran? Bagaimana aku takut kepada apa yang kamu persekutukan dengan Allah, padahal kamu tidak takut dengan apa yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan kepadamu untuk mempersekutukannya? Manakah dari kedua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan dari malapetaka jika kamu mengetahui? Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik, mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa yang kami kehendaki. Sesungguhnya Robmu maha bijaksana, maha mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 80-83. Dan berkatalah para pemuka orang kafir dari kaumnya dan yang mendustakan pertemuan hari akhirat, serta mereka yang telah kami beri kemewahan dan kesenangan dalam kehidupan di dunia. Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan apa yang kamu makan, dan dia minum apa yang kamu minum. Dan sungguh jika kamu mentaati manusia seperti kamu, niscaya kamu pasti rugi. Adakah dia menjanjikan kepada kamu bahwa apabila kamu telah mati dan menjadi tanah dan menjadi tulang benulang, sesungguhnya kamu akan dikeluarkan dari kuburmu? Jauh, jauh sekali dari kebenaran. Apa yang diancamkan kepada kamu, kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia ini. Di sanalah kita mati dan hidup dan tidak akan dibangkitkan lagi. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 33-37. Mereka merasa aneh jika Allah mengirim seorang utusan dari bangsa manusia. Subhat seperti ini seringkali disampaikan oleh orang-orang kafir sejak dulu hingga kini. Seperti yang Allah sampaikan,
Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Quran Surat Yunus ayat 2. Dan tidak ada sesuatu yang menghalangi manusia untuk beriman ketika petunjuk datang kepadanya, selain perkataan mereka. Mengapa Allah mengutus seorang manusia menjadi rasul? Katakanlah Muhammad, sekiranya di bumi ada para malaikat yang berjalan-jalan dengan tenang, niscaya kami turunkan kepada mereka malaikat dari langit untuk menjadi rasul. Quran Surat Al-Isra ayat 94-95. Karena itu, Hud berkata kepada kaumnya, dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Robmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberi peringatan kepadamu? Ini tidak aneh, karena Allah tahu di mana ia menempatkan risalah-risalahnya. Mereka mengingkari kebangkitan, mengingkari tubuh manusia bisa berdiri kembali setelah menjadi tanah dan tulang benulang. Kata mereka, jauh-jauh sekali dari kebenaran. Ancaman ini jauh sekali dari kebenaran. Kehidupan itu tidak lain hanyalah kehidupan kita di dunia. Di sanalah kita mati dan hidup dan tidak akan dibangkitkan lagi. Jadi mereka berpikir, suatu kaum mati, kemudian kaum lainnya muncul. Ini keyakinan ateis, seperti yang dinyatakan oleh sebagian kalangan zindik bodoh. Rahim melahirkan anak dan bumi menelan manusia. Sementara kalangan Dauriyah, mereka meyakini bahwa manusia akan dikembalikan lagi ke dunia dalam siklus 36.000 tahun sekali. Itu semua dusta, ingkar, kebodohan, dan kesesatan. Hanya pernyataan batil, ilusi, dan keliru tanpa bukti dan argumentasi. Disukai akal orang-orang keji dan kafir dari kalangan keturunan Adam yang tidak berakal dan tidak mendapat petunjuk, seperti yang disampaikan Allah. Dan agar hati kecil orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat tertarik kepada bisikan itu dan menyenanginya, dan agar mereka melakukan apa yang biasa mereka lakukan. Quran Surat Al-An'am ayat 113. Hud mengatakan kepada kaumnya, patutkah kalian mendirikan bangunan besar di setiap tempat tinggal laksana istana-istana hanya untuk mainan belaka? Karena sebenarnya bangunan-bangunan itu tidak kalian butuhkan. Karena mereka hanya tinggal di perkemahan-perkemahan, seperti yang Allah sampaikan. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Robmu berbuat terhadap kaum Ad, yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Quran Surat Al-Fajr. Penduduk Iram kaum Ad ini adalah kaum Ad pertama yang menempati perkemahan-perkemahan dengan tiang-tiang yang besar. Salah bagi siapapun yang menyatakan bahwa Iram adalah sebuah kota yang terbuat dari emas, perak, dan selalu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Pernyataan ini tidak berdasar. Allah berfirman, apakah kamu mendirikan istana-istana? Menurut salah satu pendapat Masyani, artinya istana-istana. Pendapat lain mengartikan menara. Yang lain mengartikan tempat pengambilan air. Dan kamu membuat benteng-benteng dengan harapan kamu hidup kekal, yaitu kalian berharap menempati negeri ini dalam waktu lama. Dan apabila kamu menyiksa, maka kamu lakukan secara kejam dan bengis. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Dan tetaplah kamu bertakwa kepadanya yang telah menganugerahkan kepadamu apa yang kamu ketahui. Dia Allah telah menganugerahkanmu kepadamu hewan ternak dan anak-anak dan kebun-kebun dan mata air. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 131. Mereka berkata kepada Hud, apakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami jika kamu benar. Yaitu, apakah kedatanganmu kepada kami agar kami hanya beribadah kepada Allah semata, menentang nenek moyang kami, para pendahulu kami, dan keyakinan yang mereka anut? Kalau memang ajaran yang kamu sampaikan itu benar, silakan kau timpakan azab dan siksa yang kau ancamkan kepada kami, karena kami tidak beriman, tidak akan mengikuti dan mempercayaimu. Mereka juga berkata, sama saja bagi kami engkau memberi nasihat atau tidak memberi nasihat. Agama kami ini tidak lain hanyalah adat kebiasaan orang-orang terdahulu, dan kami sama sekali tidak akan diazab. Asy-Syu'ara ayat 136. Lalu Hud menjawab,
Sungguh kebencian dan kemurkaan dari Rob akan menimpa kamu. Apakah kamu hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri? Padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu. Jika demikian, tunggulah. Sesungguhnya aku pun bersamamu termasuk yang menunggu. Al-A'raf ayat 71. Kata-kata kalian yang kotor ini membuat kalian patut mendapatkan murka dari siksa Allah. Patutkah kalian menentang peribadatan kepada Allah? Tiada sekutu baginya. Dengan penyembahan patung yang kalian pahat dan kalian beri nama sendiri seperti yang kalian dan nenek moyang kalian sepakati, yang sama sekali tidak Allah turunkan penjelasannya. Allah tidak menurunkan dalil ataupun bukti nyata atas keyakinan yang kalian anut itu. Karena kalian enggan menerima kebenaran dan terus-menerus berada dalam kebatilan, kalian aku larang meyakini dan menyembah berhala-berhala ataupun tidak, tetap saja bagi kalian. Maka tunggulah azab Allah yang akan menimpa kalian. Tunggulah siksa dan hukumannya yang tiada dapat tertolak. Allah berfirman, Yahud berdoa, Ya Tuhanku, tolonglah aku karena mereka mendustakan aku. Allah berfirman, tidak lama lagi mereka pasti akan menyesal. Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa banjir. Maka binasalah bagi orang-orang yang zalim. Allah berfirman, mereka menjawab, apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah engkau ancamkan kepada kami, jika engkau termasuk orang-orang yang benar. Yahud berkata, sesungguhnya ilmu tentang itu hanya ada pada Allah, dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang diwahyukan kepadaku. Tetapi aku melihat kamu adalah kaum yang berlaku bodoh. Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kami. Bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, sehingga mereka kaum Ad menjadi tidak tampak lagi di bumi, kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada yang berdosa. Allah menyebutkan berita kebinasaan mereka dalam sejumlah ayat seperti yang telah disampaikan sebelumnya, baik secara garis besar ataupun rinci seperti firman-Nya. Maka kami selamatkan dia Hud dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami, dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-A'raf ayat 72. Dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dan dari azab yang berat. Dan itulah kisah kaum Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Rob. Mereka mendurhakai rasul-rasulnya dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka. Dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia ini, dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah, kaum Ad itu ingkar kepada Rob mereka. Sungguh binasalah kaum Ad, umat Hud itu. Quran Surat Hud 58-40. Lalu mereka benar-benar dimusnahkan oleh suara yang mengguntur, dan kami jadikan mereka seperti sampah yang dibawa banjir. Maka binasalah bagi orang-orang zalim. Maka mereka mendustakan Hud, lalu kami binasakan mereka. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kekuasaan Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak beriman. Dan sungguh Rabb-Mu, dialah yang maha perkasa, maha penyayang. Surat As-Su'ara ayat 139. Kisah kebinasaan mereka disebutkan secara rinci dalam firman Allah sebagai berikut. Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Bukan, tapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih. Quran Surat Al-Ahqaf ayat 24. Inilah permulaan siksa yang turun menimpa. Sebelumnya mereka tertimpa kemarau panjang. Mereka kemudian meminta hujan. Mereka melihat awan di langit yang mereka kira itu hujan rahmat. Ternyata hujan azab. Karena itulah Allah berfirman, bukan,
Tapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu terjadinya azab yang kalian minta untuk disegerakan. Seperti yang mereka katakan, maka datangkanlah kepada kami azab yang telah engkau ancamkan pada kami, jika engkau termasuk orang yang benar. Kata-kata ini tercantum pada surat Al-Ahqaf 22 dan dalam surah Al-A'raf. Para mufassir dan lainnya menyebutkan kisah terkait hal ini, seperti yang disampaikan Imam Muhammad bin Ishaq bin Yasar, kala mereka enggan menerima apapun selain tetap ingkar pada Allah Azza wa Jalla. Allah menahan hujan selama 3 tahun, tidak kunjung turun hingga mereka kelaparan. Pada masa itu, ketika kekeringan menimpa, orang-orang memohon kepada Allah melalui perantara kesucian Baitullah agar kesulitan dihilangkan. Tradisi seperti ini biasa dilakukan pada masa itu. Di sana pula keturunan Amlik tinggal. Mereka berasal dari keturunan Amlik bin Lawud bin Sam bin Nuh. Pemimpin mereka kala itu adalah seorang bernama Muawiyah bin Bakar. Ibunya berasal dari kaum Ad, namanya Jaladah binti Kaibari. Ibnu Ishaq meneruskan, kaum Ad kemudian mengirim utusan berjumlah sekitar 70 orang untuk meminta hujan di tanah haram. Di luar Mekah, mereka berpapasan dengan Muawiyah bin Bakar. Mereka singgah di tempatnya dan bertahan di sana selama sebulan. Muawiyah memberi mereka hammer, dan mereka dihibur oleh 2 biduan budak wanita milik Muawiyah. Mereka bertahan selama sebulan, namun ketika mereka terlalu lama bertamu di tempat Muawiyah, hingga Muawiyah kasihan melihat kondisi kaumnya. Namun malu untuk menyuruh mereka pergi, ia membuat bait-bait syair berisi permintaan untuk pergi. Muawiyah memerintahkan 2 biduan budak miliknya untuk menyanyikan bait-bait syair tersebut. Sampaikanlah, hai orang-orang yang perlu dikasihani, berdirilah lalu memohonlah. Mudah-mudahan Allah memberi kita awan hujan, lalu menghujani bumi Ad. Sungguh mereka kini tidak lagi bisa berbicara dengan jelas, karena amat dahaga, hingga bukan lagi orang tua renta ataupun anak kecil yang kami harapkan. Dulu kaum wanita Ad baik-baik saja, namun kini mereka tak lagi memiliki pasangan. Binatang-binatang buas datang menghampiri terang-terangan, tanpa merasa takut serangan anak panah orang Ad. Di sini kalian bisa menikmati apapun yang kalian mau, siang dan malam secara utuh. Maka, seburuk-buruk utusan suatu kaum adalah kalian ini. Tidak ada ucapan penghormatan ataupun salam bagi kalian. Saat itulah mereka baru menyadari tujuan kepergian mereka. Mereka langsung bergerak menuju tanah haram dan berdoa untuk kaum mereka. Seseorang di antara mereka kemudian berdoa. Menurut salah satu sumber namanya adalah Kail bin Unz. Allah kemudian mengumpulkan 3 awan, awan putih, merah, dan hitam. Setelah itu, ada yang menyerukan dari langit, pilihlah awan yang mana untukmu untuk kaummu. Ia berkata, aku memilih awan hitam, karena paling banyak mengandung air. Lalu ada yang menyerukan, kau telah memilih abu yang membinasakan, tidak menyisakan seorang pun di antara kaum Ad, tidak meninggalkan ayah ataupun anak. Semuanya mati, kecuali Bani Luziyah al-Hamidah. Ibnu Ishaq menjelaskan, Bani Luziyah adalah keturunan Ad yang bermukim di Mekah. Mereka tidak tertimpa siksa yang menimpa kaum mereka. Keturunan Ad yang tersisa adalah kaum Ad yang terakhir. Ibnu Ishaq meneruskan, Allah menggiring awan yang dipilih Ka'il bin Uz, yaitu awan berisi azab untuk kaum Ad. Awan tersebut muncul dari sebuah lembah bernama Lembah Mugit. Melihat awan berisi azab ini, kaum Ad bergembira. Mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Allah berfirman, bukan, tapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih, yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, yaitu menghancurkan segala sesuatu yang diperintahkan untuk dihancurkan. Orang pertama yang mengetahui bahwa awan tersebut sebenarnya angin, menurut penjelasan Mufasir, adalah seorang wanita Ad bernama Mah. Setelah awan ini terlihat dengan jelas, ia berteriak kencang lalu tak sadarkan diri. Setelah siuman, kaum Ad berkata, apa yang kamu lihat, wahai Mad? Mad menjawab, aku melihat angin mirip api. Di hadapannya ada beberapa sosok lelaki yang menggiring angin itu. Allah kemudian menimpakan angin ini pada mereka selama 7 malam tanpa henti.
husum artinya terus-menerus tanpa henti, hingga membinasakan seluruh kaum Ad tanpa menyisakan seorang pun. Adapun Nabi Hud, berdasarkan riwayat yang disampaikan kepada Ibnu Katsir, mengasingkan diri bersama orang-orang mukmin di sebuah kandang tertutup. Mereka tidak tertimpa siksa yang menimpa kaum Ad. Kulit mereka justru tenang dan jiwa mereka merasa nikmat. Saat itu sekawanan kambing melintas di atas kaum Ad di antara langit dan bumi. Kawanan kambing itu melempari mereka dengan bebatuan dan seterusnya hingga akhir kisah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.